Dan berikut kami tayangkan kembali beberapa cuplikan dari rapat buka-bukaan transaksi janggal 349 triliun rupiah Mahfud MD dan Komisi 3 DPR kemarin. Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini. Ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249. Teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini. Dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Bang Pak, jangan nanti Pak. Kalau sekarang ada datanya enggak diunjuk. Enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Yang bener, Ron. teman-teman. Lu ingetin tuh, lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu. Yang Bapak sampaikan ini informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi
Ini yang membuat kami mohon maaf saja, mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan. Bapak juga begitu. Sama-sama pembantu presiden, hanya beda. Bapak adalah pembantu utama. Sri Mulyani bukan pembantu biasa. Bapak ketua komite, beliau adalah anggota komite. Tentang ini macam-macam juga, Pak. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan, Pak. Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka. Banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Apa ini sebetulnya? Kemudian tadi disinggung juga, jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu, yang tadi Bapak singgung. Kita dapat juga datanya Pak, tapi sedikit-sedikit dia. Tipis-tipis anunya. Nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, apa, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini Pak. Bahkan ada orang yang bilang udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan saya udah diam kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri Prof. Kalau begini caranya Prof. Saya punya karir dari kecil Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Enggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin, itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu saya siap, nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof, untuk belajar menjadi